Kalian tahu nggak siapa itu manajemen internasional? Jadi, manajemen internasional adalah ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya organisasi atau perusahaan yang beroperasi lintas negara dengan memperhatikan perbedaan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, dan teknologi di setiap negara. Manajemen internasional tidak hanya membahas kegiatan ekspor dan impor, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh aktivitas bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Poin-poin apa saja sih yang penting bagi manajemen internasional? Jadi poin-poinnya, manajemen internasional berfokus pada pengelolaan perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara, menghadapi perbedaan budaya, bahasa, hukum, dan sistem ekonomi. Menuntut manajer memiliki wawasan global dan kemampuan adaptasi tinggi, bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi secara global, melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks karena resiko internasional yang lebih besar. Dasar fundamental manajemen internasional ada, yaitu yang pertama, teknologi dan globalisasi. Kemajuan teknologi mempermudah komunikasi dan koordinasi global. Digitalisasi mendorong perusahaan beroperasi tanpa batas wilayah, persaingan menjadi semakin ketat dan terbuka. Yang kedua, lingkungan budaya. Perbedaan nilai, nama, adat istiadat, dan cara berkomunikasi, gaya kepemimpinan etos kerja yang berbeda di setiap negara, kesalahan memahami budaya dapat menyebabkan konflik dan kegagalan bisnis. Yang ketiga, lingkungan, hukum, dan politik. Perbedaan peraturan teknologi kerja, pajak dan investasi asing, stabilitas politik memengaruhi keamanan dan keberlangsungan usaha, adanya kebijakan potensi atas pembatasan perdagangan. Yang terakhir, yang empat, lingkungan ekonomi internasional. Perbedaan tingkat pendapatan inflasi dan stabilitas ekonomi antar negara, nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi biaya keuntungan sistem ekonomi yang berbeda, pasar bebas, campuran, atau terpusat. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola aktivitas bisnis lebih dari satu negara, baik melalui cabang, anak perusahaan maupun kerjasama internasional. Poin-poin penting tentang perusahaan multinasional ada 4 bagian, yaitu yang pertama memiliki kantor pusat di suatu negara dan operasi di banyak negara lain. Yang kedua, mengelola sumber daya manusia dari berbagai latar belakang budaya. Yang ketiga, pemblokiran waktu, alokasikan waktu tertentu untuk tugas tertentu. Yang keempat, menghadapi tantangan koordinasi, komunikasi, dan pengendalian internasional. Karakteristik perusahaan multinasional ada 4 bagian, yaitu yang pertama, skala operasi besar dan jangkauan pasar luas. Yang kedua, menggunakan strategi global atau lokal sesuai kondisi negara. Yang ketiga, memiliki standar manajemen yang terstruktur dan kompleks. Yang keempat, berperan besar dalam perdagangan internasional dan karakteristik perusahaan multinasional ada 4 bagian, yaitu yang pertama, skala operasional besar dan jangkauan pasar luas. Yang kedua, menggunakan strategi global atau lokal sesuai kondisi negara. Yang ketiga, memiliki standar manajemen yang berstruktur dan kompleks. Yang keempat, berperan besar dalam perdagangan internasional dan investasi asing. Apa aja sih poin-poin manajemen komparatif? Yang pertama, membandingkan gaya kepemimpinan antar negara. Yang kedua, menganalisis perbedaan sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga, memahami pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Dan yang keempat, membantu perusahaan memilih praktik manajemen yang paling efektif. Dan yang terakhir, menjadi dasar adaptasi strategi global perusahaan. Poin-poin manajemen masa depan ada 5. Yang pertama, berorientasi pada inovasi dan kreativitas.
inklusivitas. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Yang ketiga, fleksibilitas dalam struktur organisasi dan sistem kerja. Yang keempat, fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, kelima, pengembangan sumber daya manusia yang berwawasan global. Studi kasusnya yaitu Apple Inc. dan diversifikasi produksi ke India. Dalam dunia tahun terakhir, Apple meningkatkan produksi iPhone di India sebagai bagian dari strategi Cina Plus 1. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok akibat risiko geopolitik dan gangguan rantai pasok. Produksi dilakukan melalui mitra manufaktur seperti Foxconn. India dipilih karena pasar domestiknya besar, biaya tenaga kerja relatif lebih rendah, dan adanya insentif pemerintah untuk investasi manufaktur elektronik. Tantangan manajemen internasional ada 4. Yang pertama, perbedaan budaya kerja dan keterampilan tenaga kerja antara Cina dan India. Yang kedua, infrastruktur dan kualitas produksi harus memenuhi standar global Apple. Yang ketiga, perbedaan sistem hukum dan kebijakan pajak. Dan yang terakhir, stabilitas politik dan ekonomi. Untuk kesimpulan studi kasusnya, yaitu dari kasus Apple dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen internasional, perusahaan tidak hanya mengelola produk, tetapi juga mengelola risiko global, perbedaan budaya, dan dinamika politik antar negara. Strategi diversifikasi produksi menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis di era globalisasi.